Oke, halo semua. Kembali lagi ke Chancast dan hari ini tanggal 9 Maret gue mau ngupdate tentang live review tentang balapan pertama di Formula One tahun 2026 dan kemarin itu digelar di Albert Park di Melbourne di Australia. Jadi Australian Grand Prix ini kembali lagi untuk kedua tahun berturut-turut menjadi pembuka lagi setelah sekian lama. Di sini entrance yang baru. Isaac Ajar sekarang balap di Red Bull menemani Max Verstappen. Liam Lawson ditemani oleh rookie baru yaitu Arvid Lindblad di promosi dari Formula 2. Kemudian ada tim baru ya dengan dua driver yang senior dari Bottas dan juga Perez. Jadi Valtteri Bottas ini tentunya dikenal sebagai teammate Lewis zaman era Mercedes ya, dan juga Sergio Perez Checo adalah teammate dari Max Verstappen ketika dia dominasi untuk 4 tahun juara dunia berturut-turut. Kemudian di tim-tim lain perubahannya cuma ini ya. Perubahannya itu ada di Audi ya. Audi itu kan gantiin Sauber yang lama. Akhirnya sekarang Gabriel Bortoleto dan Nico Hülkenberg udah nggak menggunakan mobil hijau lagi ya, tapi warna merah hitam khasnya dari Audi. Jadi pabrikan dari Jerman ini memiliki power unit sendiri dan juga gearboxnya sendiri. Jadi mereka ngedevelop dan ngedesain udah independen dari pabrikan tim lain, dan pertama kalinya untuk masuk ke Formula One juga ya Audi ini. Oke. Mungkin bisa dibilang banyak twist, banyak kejutan, dan juga banyak hal-hal yang nggak diduga ya. George Russell pole position dengan sangat dominan, beda 0,3 detik dari Kimi Antonelli, dan juga 0,7 detik dari Isaac Ajar ya ini ketiga. Jadi benar-benar Mercedes ini benar-benar ngedominasi, jadi tim pabrikan yang akan digadang-gadang sebagai kandidat juara ya. Oke. Tapi tentunya jangan meremehkan Ferrari ya. Walaupun Ferrari kemarin qualifyingnya biasa aja, tapi head startnya tuh benar-benar dilatih. Mereka tuh bisa punya power untuk nge-boost di awal, dan juga battery management dan juga power unitnya mereka juga berhasil untuk terlihat reliable dan bisa diandalkan ya. Terlihat dari tim-tim customer seperti Haas dan Cadillac, mereka tidak ada masalah dari power unit sama sekali. Haas bisa mencetak poin, dan juga Cadillac mungkin bisa finish di race ya, walaupun Valtteri Bottas sendiri mengalami problem di sistem bahan bakar. Tapi tentunya bukan menjadi masalah untuk power unit Ferrari itu sendiri. Oke. Di awal race itu terlihat ya, Russell dan Leclerc ini benar-benar ngeduel satu sama lain habis-habisan. Bahkan Lewis Hamilton pun juga menyusul mendekati Leclerc, dan terlihat bagaimana mekanika aerodinamika dari Mercedes dan Ferrari ini benar-benar sangat kompetitif ya. Jadi sistem baterai mereka terupdate, dan juga power unit mereka bisa kenceng, aerodinamika mereka bisa kenceng dan lurusan, dan juga hemat daya ya, hemat energi juga ya. Jadi ketika lurusan driver itu mau overtake mobilnya tuh pakai baterai, karena udah nggak ada dari panas ini ya, dari panas mobilnya ya. Jadi lebih banyak ke kinetik atau daya dari gerakan mobilnya ya. Sedangkan kalau kita lihat
Sedangkan kalau kita lihat ya, Ferrari ini masih problem dari strateginya ya, strateginya amburadul ketika ada virtual safety car atau safety car mereka, ketika ada safety car mereka tidak ngepit ya, itu kan terjadi ketika hajar kena ledakan di mesin. Dan untungnya walaupun Verstappen ini kena crash pada saat qualifying kemarin karena problem mobil, Verstappen berhasil mengejar dan juga finish di peringkat 6 ya. Cukup unexpected ya, karena cukup expected sih sebenarnya, walaupun unexpectednya itu adalah Verstappen ini bisa mempertahankan power unit dari Red Bull ini, karena walaupun Red Bull ini terlihat cepat di 1-2 lap untuk kualifikasi, tapi realitasnya masih agak masalah ya, dengan Isaac Hadjar pun kehilangan mobilnya di lap ketiga. Tapi ya terbukti Red Bull Ford ini kalau misalnya nggak ada masalah dari mesinnya, chassis dan aeronya itu udah bisa mendukung untuk melawan Ferrari maupun Mercedes ya. Lagi-lagi dari 3 tim ini, dari 4 tim besar ya, dari yang sekarang Ferrari, Mercedes, McLaren dan juga Red Bull, menurut aku Ferrari dan Mercedes ini punya keunggulan lebih, karena mereka kan sebagai pabrikan sendiri, tentunya mereka punya akses untuk ngedata dan juga mengukur power unit mereka seberapa kenceng atau seberapa kuat. Dan juga Red Bull masih bisa mengikuti walaupun masih ada beberapa technical problem. Dan juga McLaren pun juga terlihat sama ya, terlihat tidak semeroket pas Australia tahun lalu ya, jadi mana Lando dan Oscar udah langsung P1 dan P2. Dan ngomong-ngomong soal Oscar ini, lagi-lagi kesialan driver Australia untuk bisa balapan di rumahnya sendiri itu berlanjut ya. Oscar kena gundukan truk di turn 4 dan akhirnya crash bahkan sebelum race dimulai. Itu benar-benar baru keluar garasi dan bannya masih dingin, bannya tuh masih dingin. Dan akhirnya ketika nginjek gundukan itu, Oscar langsung tiba-tiba kebelok mobilnya, dan akhirnya mobilnya hancur dan McLaren udah nggak bisa perbaiki. Mungkin kalau kita lihat dari hasil yang ada di Grand Prix kemarin ya, dari sini ada 3 DNF dan juga 2 DNS ya. Nico Hülkenberg juga kena trouble teknis, akhirnya nggak bisa mulai balapan. Dan juga Oscar Piastri seperti kita tahu sendiri kena insiden. Isaac Hadjar seperti yang sudah kita bilang kena problem mesin di lap ke-10 ya. Lap 10 ya mungkin. Tadi aku bilang ke lap 3 atau gimana ya. Padahal itu grid posisi ketiga. Setelah itu Alonso kena masalah teknis, dan juga sebelumnya ada di lap 15 ada Valtteri Bottas ya yang fuel injection-nya itu kena problem ya. Akhirnya engineer itu minta mobilnya diberhentiin di rumput. Dan ya tentunya pukulan besar untuk Honda ya, untuk Aston Martin, karena mobilnya belum siap, engine-nya belum siap, benar-benar masih goyang-goyang. Dan akhirnya mereka terpaksa untuk melakukan lap secukupnya aja, dan akhirnya mereka tidak finish balapan dengan sempurna ya. Lance Stroll cuma nyesain 43 lap, dan juga Fernando Alonso cuma 21 lap. Di
di sini Williams dan Cadillac sama-sama belum mendapatkan poin ya, karena kalau Sainz kena masalah saat qualifying, dan juga Albon pun juga kena ya, tidak mobilnya tidak mendukung itu ya. Sedangkan Harvey Lindblad sebagai rookie berhasil menembus ke Q3 dan juga mengalahkan Liam Lawson ya, teammate-nya dia sendiri. Tentunya di sini ada battle menarik ya, selain battle di depannya, yaitu Liam Lawson dan juga Sergio Perez. Keduanya saling berduel setelah zaman Meksiko 2024 ya, ketika mereka sengit untuk memperebutkan kursi Red Bull. Karena Checo sendiri kan dalam bahaya pada saat era itu, ketika Verstappen mulai kesusahan untuk menang, dan Checo pun juga susah mendapatkan poin. Lawson juga ngeduel, dan di sini pun terjadi. Kemudian ada Esteban Ocon dan Pierre Gasly, jadi mantan dua Alpine ini ya, 2024 juga. Gasly dan Ocon ini ya terjadi fans civil war lagi, dan sampai Gasly itu nyaris senggolan sama Ocon, dan itu berkali-kali di beberapa lap sekitar 30-an ya. Oke, tentunya Lewis Hamilton juga kecewa karena seharusnya secara mobil tuh dia udah bisa benar-benar mendukung untuk mendapatkan podium, dan kecewa karena strateginya Ferrari ini yang harusnya memungkinkan salah satu driver untuk nge-pit di safety car, tapi mereka tidak melakukan itu, dan akhirnya mereka kehilangan waktu dari Russell dan Antonelli. Ini adalah podium keempat untuk Antonelli ya, dan ya salah satu pencapaian juga untuk Antonelli, karena terbukti kalau misalnya dia bisa qualify lebih bagus daripada Russell, tentunya kemungkinan besar untuk menang Antonelli itu tinggi, dan bisa aja jadi juara dunia termuda, you never know. Tapi tentunya kalau misalnya prediksi aku ya, yang benar-benar bisa jadi juara itu ada tentunya dua Mercedes dan dua Ferrari akan saling mendekati, dan juga satu faktor besar dari Max Verstappen ya. Jadi kalau misalnya mobil Red Bull ini bisa dibawa sampai finish, menurut aku Verstappen ini tentunya tidak bisa kita keluarkan dari kontestasi untuk juara dunia ya. Oh iya, aku lupa, Oliver Bowman juga dapat poin dari dari starting di 12 dan bisa mendapatkan peringkat ke-7. Tentunya dengan kerjasama dengan Toyota ini, tentunya mereka punya teknisi engineer yang benar-benar memang khas itu memang orientasinya sekarang untuk memperkencang reputasinya di teknis untuk mobil balap ya. Jadi nggak sebagai tim HI aja yang cuma di entertainment dan media, dan ini yang aku salut dari approach dari Ayao Komatsu. Kemudian Williams ini cukup mengecewakan ya, karena yang seharusnya James Vowles ini bertarget untuk 2026 itu bisa maksimal, bisa fokus untuk dapat mobil terkencang, dan ternyata mereka kena overweight, dan juga crash testnya juga nggak beres, sampai akhirnya di Barcelona mereka tidak mendapatkan waktu untuk testing, dan terbukti dari qualifying Albon dan juga Sainz yang buruk, dan akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan poin. Kemudian untuk Alpine pun juga masih nggak stabil juga ya, walaupun Pierre Gasly juga dapat poin, dan Franco Colapinto ada potensi lah untuk bisa mengejar, tapi tentunya masih cukup panjang untuk Alpine bisa solid di papan tengah ya, kawan-kawan. Dan sebuah statement yang cukup menarik dari Audi, karena Bortoleto bisa finish di posisi poin peringkat 9,
dan tentunya penting untuk Audi juga, walaupun mereka punya masih di masalah teknis karena mereka bisa dibilang masih tim baru ya. Mereka tuh memang masih tim baru ya, dan ya bisa dibilang dari walaupun tim-timnya banyak bekas dari Sauber pun juga mereka masih adaptasi dengan power unit baru, mereka dengan tentunya dengan kepemilikan yang baru juga, dan tentunya dengan mencetak 2 poin ini tentunya penting untuk Audi karena mereka bisa terlihat kompetitif di saat yang tepat. Oke, next week adalah Chinese Grand Prix tanggal 15 Maret. Jadi ya seminggu lagi kita masih ada di race week yang berturut-turut. Mungkin race week ketiga di bulan Maret itu juga di Jepang tanggal 29. Sayangnya untuk bulan April sendiri kan kita di Bahrain dan Saudi Arabia. Walaupun Bahrain itu juga salah satu track yang sangat kompetitif, tapi tentunya kita ada ancaman kalau Bahrain Grand Prix ini di cancel karena tentunya lagi ada perang antara Iran dan juga Amerika Israel. Jadi untuk teman-teman yang lagi ada di daerah Timur Tengah, aku harap kalian bisa menjaga keamanan kalian. Semoga kalian tetap terjaga, terlindungi, dan juga untuk teman-teman yang Muslim juga jangan lupa untuk tetap berpuasa, dan walaupun ini memang ujian untuk kalian, tapi aku harap kalian juga bakal tetap dikasih keselamatan, dan kalau misalnya kalian berencana pulang ke tanah air, ke Indonesia, aku harap kalian akan pulang dengan selamat. Mungkin gitu aja. Aku akan update lagi di minggu depan. Minggu depan kan karena bakal ada race week lagi hari Minggu, dan China ini sprint race ya, dan tracknya ini lurusan panjang, tapi belok-beloknya itu juga cukup menantang untuk driver ya, karena kalau misalnya mobilnya gampang understeer, gampang oversteer, itu bisa jadi ancaman untuk mobil tersebut. Jadi kita tunggu di ini selanjutnya ya. Kita tunggu di episode dan race week selanjutnya. Oke, terima kasih.